Mayoritas orang pasti pengen mengejar passionnya. Apalagi kalau kita lihat orang-orang sukses di dunia ini selalu bilang kejarlah passion, itu yang bisa bikin kita kaya. Tapi agak aneh kan ya? Kalau sebegitu gampangnya kita mengejar passion dan abis itu kaya, kenapa cuma beberapa orang doang yang beneran kaya? Karena ternyata kejar passion itu belum tentu kaya. Karena passion kalau kita translate plek-plek dari akarnya adalah to suffer. Yang bahasa Indonesianya menderita. Dan itu yang gue pengen bahas di video ini, dimana ada orang yang gila banget mau menderita sampai keluar miliaran hanya untuk mengejar passionnya. Passion yang dia sudah punya dari kecil. Jadi ini semua dimulai dari orang ini, Yudi Tukiati. Gue kenal orang ini karena brand Bardi. Saat di Bardi, orang ini kasih tau gue, Gus, kita kagak bisa stop di sini. Kalau kita beneran mau bawa nama Indonesia maju, kita harus lebih dari sini. Gue dengan polosnya bilang, oke, kalau gitu kita ekspor produk Bardi keluar. Tapi ternyata itu salah guys, atau lebih tepatnya kagak cukup. Kagak Gus, kita harus bikin IP. What? IP robot. Hah? Iya, kita bikin IP robot yang bisa bikin nama Indonesia harum. Kita globalisasi bukan dari produk saja, tapi harus dari segi industri kreatif juga. Pasti di sini kalian bingung kan? Ya Indo kan industri kreatifnya cuma niru-niru apapun yang ngetren di luar bro. Dan orang Indo pada umumnya peduli banget sama namanya originalitas. Netizen-netizen ini kagak pengen kita tuh cuma meniru plek-plek. Tapi kalau beneran original, pada bilang mana mungkin bisa sukses. Gue sangat nggak setuju yang namanya orang Indo itu bilang kalau kita tuh niru atau kita itu plagiarisme atau kita tuh ngejiplak gitu ya. Kalau kita bicara inspirasi atau kita bicara ide itu universal. Semua orang bisa mengambil ide, mengadopsi, dan mengimplementasi. Lu bicara, gue ambil contoh deh, gue bicara contoh Power Ranger. Power Ranger itu kan karya IP yang dari Jepang asal-muasalnya, Zyuranger. Perusahaan Saban itu melihat potensi dan ketika diambil sama Saban, dilokalisasi, itu adegan Jepang semua tuh, tapi adegan dramanya semuanya Amerika. Dia bisa hit secara global, secara worldwide, sampai mendefinisikan generasi Power Rangers gitu. Waktu kecil nontonnya apa? Power Rangers, mereka tahu. Power Ranger itu kan mereka secara resmi mengambil lisensi izin. Dan mereka gak bisa dibilang plagiat juga, tapi mereka tuh punya ide, punya satu pikiran, satu gagasan, di mana di satu budaya, mungkin satu film ini gak bisa. Di budaya ini kalau di twist sedikit, dia bisa berhasil gitu loh. Nah kalau gue bicara orang bicara plagiarisme, bicara orang copy-copy, itu semuanya memang banyak. Terutama netizen itu sering komentar, wah ini mah cuman ngopi ini doang, cuman ngopi ini doang, cuman kopi ini doang gitu. Cuman kalau dipikir-pikir lagi, seorang kreator itu pasti punya sumber inspirasi. Dia pasti tahu dari mana dia waktu masih kecil tuh dia nonton apa, sukanya apa, terinspirasi sama apa. Dan kalau kita bicara bahasa, banyak bahasa-bahasa kita Indonesia juga terinspirasi dari Belanda. Bahkan diambil dari Belanda gitu. Apa kita plagiarisme? Enggak, karena kita udah mix culture, kita budaya. Dan salah satu apresiasi seni yang tertinggi dalam ilmu itu adalah perfilman. Perfilman itu karena kita butuh konsepnya, butuh aktornya, butuh storynya, visual efeknya, semua itu butuh rhyme dengan baik ya. Jadi kalau kita bicara netizen mau ngomong, oh ini plagiarisme atau ini copy, gue sangat gak setuju karena kita bicara ide itu banyak. Kita bicara ide, contohnya nih kita bicara Pacific Rim, dibuat dari direktur kenamaan ya, Guillermo del Toro dari Amerika. Dia juga ngomong, gue terinspirasi sama Evangelion. Evangelion itu IP robot guys, yang gede banget ya. Itu bisa dilihat tuh sama tuh. Masuk kokpit anak muda ke dalam robotnya itu mesti sinkronisasi berdua. Nah itu udah Evangelion banget tuh, ada sinkronisasinya itu udah core-nya diambil tuh. Jadi ketika kita bilang begini, susah banget ya Gus ya. Contohnya ada film terakhir tuh Gus, namanya The Creator. The Creator tuh ada satu anak yang hebat banget lah. Jadi dari anak mesin itu jadi kekuatannya tuh melebihi udah kayak Tuhan gitu anaknya itu ya. Nah itu juga film itu sama film Jepang namanya Akira. Nah kita bicara Power Ranger, kita bicara itu, kita bicara anime Jepang deh. Boku no Hero Academia, siapa yang nggak tahu Deku dan teman-temannya. Mereka juga terinfluensi sama namanya Harry Potter. Harry Potter pergi ke sekolah sama-sama, nah gini. Nah Gus, kalau kita bicara tentang namanya superhero itu yang utama dan paling kiblatnya paling masif itu ada dua, Jepang atau Amerika. Nah kenapa Jepang? Karena waktu kita kecil, mungkin kita memang film-film Jepang ya Gus ya. Kalau kita kecil film India, superhero kita India juga gitu ya. TV-TV itu telah mendidik kita sebagai generasi. Dan gue udah hidup selama hampir 40 tahun nih Gus. Gue selalu enjoy sama film-film waktu gue masih kecil dan ketika gue banyak dewasa. Dan ketika udah dewasa, gue ternyata film. Nah kenapa film-film ini gue tonton Gus? Karena film-film ini positif dampaknya ya. Mereka mendefinisikan sebuah generasi di mana gue udah sampai buat istilah namanya shonen dreams. Shonen dreams ini artinya shonen itu anak muda ya. Dream itu mimpinya. Jadi gini,
Mereka punya masalah nih, pasti semua hero punya masalah. Cuman semuanya itu pasti mereka tuh pantang menyerah, mereka punya keterbatasan, mereka tuh selalu melampaui keterbatasannya. Kita bicara contoh ini global, nggak Amerika nggak Jepang gitu. Lu bicara Spider-Man. Spider-Man itu kan anak yang penuh dengan masalah. Masalah dari dia punya kehidupannya, masalah dari foster parents-nya yang dibunuh, masalah kegalauannya dengan pacar-pacarnya gitu. It's not perfect gitu loh. Dan gue bicara juga tentang yang namanya superhero Deku. Deku itu dari buku No Hero. Deku itu dia lahir tanpa kekuatan apa-apa dan dia menjadi seorang hero yang paling hebat. Nah di awal film dia bilang, I will tell you how I become the world greatest hero gitu loh. Nah jadi konsep superhero ini memang universal. Memang benar ada influence dari Jepang, tetapi gue sangat gak setuju. Nah banyak netizen kita hanya lihat itu from the cover. Oh ini mirip ini, tapi dia dalamin nggak. Ketika didalamin dia lihat ceritanya dari nol, intinya kita buat satu karya itu dari konsep, dari cerita, itu kita nggak nyontek. Nah yang gue nggak setuju adalah kalau orang itu nyontek, ambil persis, scene by scene, plot by plot, ganti warna. Nah itu namanya mencontek. Nah kalau kita bicara inspirasi, it's very open, it's very universal gitu. Lu nggak bisa lain, DC sama Marvel pun banyak hero yang overlap. Contohnya ada orang kaya di Marvel ada Iron Man, di DC ada Bruce Wayne. Sama-sama pintar, sama-sama pakai teknologi juga. Orang ribut gak? Nah, asalnya bicara ada Superman, makhluk orang angkasa yang perfect di DC, ada Captain Marvel di Marvel. Beda cuma cewek doang tuh. Banyak kesamaan dari template lah. Lu bicara lagi sekarang ada The Boys dari HBO. Itu film gambarin Homelander. Itu superhero yang jahat banget gitu ya. Tapi dia kan sangat Superman template-nya, sangat DC. Pakai cape, warnanya juga biru merah. Udah sampai se-ekstrim itu tuh. Tapi kalau orang nonton, oh ini bukan, it's not a copycat gitu. Karena orang cuma bilang, it's a copycat. Mereka tuh latah gitu. Tapi ya yang namanya inspirasi, memang sebetulnya sih sedikit banyak ada yang namanya homage. Terus seperti gue bilang tadi kata Del Toro, ada karakternya si yang buat The Creator, itu mereka kasih homage. Kasih respect ke genre yang gedein mereka, yang mereka juga waktu mereka masih debut, mereka juga terinspirasi, nah mereka kasih homage namanya. Itu sebetulnya fine-fine aja ya, asal ya nggak melanggar hak cipta, semuanya original, desainnya original, nggak ada yang di-copy, itu namanya it's fine. Ini lagu Indonesia, banyak lagu dari Amerika diambil, lagu Amerika ambil dari Korea, lagu Korea ambil dari Jepang, itu tuh banyak banget tuh. Yang namanya musik, yang namanya, pokoknya itu namanya penataan ekspresi. Art itu adalah giving expression. Selama lu masih tinggal di bumi, Gus, lu masih makan 2 kali sehari, yang namanya ekspresi lu, orang marah, orang senang, itu namanya juga nggak bisa di-copy. Jadi itu nggak bisa plagiat. Ini faktornya dalam banget sampai ke bawah-bawah sebetulnya. Sampai ke sejauh kayak lu bangun rumah nih, Gus. Rumah lu pakai semen, pakai batu bata sama cat. Tetangga lu bilang, waduh, Agus rumahnya pakai semen, ini ngopi gua nih, gitu kan. Nah itu kan nggak bisa begitu, guys. Itu universal. Nah butuh didalamin di sana kalau yang namanya ada pengertian universal sama pengertian tanda kutip penjahat. Penjahat tuh emang dia ngopi itu jahat sih gue. Karena ngopi itu tuh kan ngambil, rubah-rubah. Beda sama lu ngebangun dari nol, itu prosesnya panjang, Gus. Proses pembangunan itu bisa bicara tuh justru dari hal yang udah gue pelajarin. Kita bangun IP itu lamanya di depan. Kita pikirin bener konsep seperti apa. Nah jadi gue berusaha bener memikirkan 2 sisi. Yang namanya kita punya passion, punya kesenangan terhadap sesuatu, itu punya tanggung jawab gak? Karena kalau bicara passion, teman gue juga bilang sama gue, Yud, gue passion main game. Ya lu mau jadi pro gamer, lu mau masuk ke dorm, lu mau dilatih selama 7 bulan, apa lu cuman mau main game sampai pagi, lu tidur, bangunnya siang, pagi gak kerja gitu kan? Yang namanya mengejar passion itu mesti punya responsibility. Artinya, yang lu kerjakan itu harus bertanggung jawab, berdampak positif. Positif ke masyarakat, positif ke stakeholder, shareholder, semuanya senang gitu ya. Nah, kalau kita bicara tanggung jawab ini, passion ini penuh dengan penderitaan, Gus. Ini mah cuma niru doang, cuman gampang, nyuruh orang doang, gaji orang doang, coba aja sendiri. Karena kalau kita bicara ketika lu di kolamnya nih, kita pengen darinya, Gus, a lot of things can go wrong. Sangat gampang sekali hal itu nggak sesuai sama yang lo inginkan. Dan kalau kita bicara seperti ini ya memang benar-benar sih pengorbanannya sih gila banget sih. Maksudnya penderitanya tuh ya gila banget gitu loh, ngerti gak? Jadi people only look from the cover. They think is simple, they think is only a copycat.
Makanya gue tuh ada tunjukin di YouTube kita punya proses. Bagaimana kita bisa hasil sampai ke sini tuh step 1 dari cerita, step 2, step. Nah, ketika orang yang melihat dan memahamin, oh ternyata effort mereka sampai begini ya. Maksudnya bulak-balik gitu. Itu tuh ya gitu Gus, lama penuh pemikiran dan sama sekali kita nggak niru. Terinspirasi benar, homage benar adanya gitu. Tadi lu kasih contoh kasus terhadap Power Ranger, di mana itu awalnya itu adalah suatu IP dari Jepang, tapi akhirnya bisa dibawa ke di Amerika, tapi abis itu dikonsumsi global. Dan abis itu lu ngomong juga terhadap pekerja kreatif di Indonesia ini harus bisa diberikan dampak positif juga, buat kita kagak cuma main di lokal-lokal aja. Nah dari sana berarti gue yakin lu pengen apapun yang lu buat ini, itu tuh juga mempunyai dampak ke global. Dan kita tahu lah globalisasi, terutama kalau kita ngomongin ekspor jasa kreatif, kreativitas, pasti susah banget untuk negara berkembang. Apa yang membuat lu berpikir ini pasti sukses gitu? Apa yang membuat lu berpikir ini bisa membuat dampak positif? Apakah jangan-jangan ini cuma pekerjaan iseng-isengan lu, cuma kejar passion tanpa ada kepastian untuk jadi sukses? Orang bekerja, berkarya nih, entah dia nulis buku, entah dia nyanyi, atau entah dia bikin film, itu kan dia bikin karya, lalu dia sebarkan ke masyarakat untuk menilai, menikmati, mau apa. Nah kalau kita bicara seperti itu kan dia pribadi juga nggak tahu nih, oh lagu gua bakalan top gak nih. Contohnya kayak BTS lah. Ketika dia buat lagu BTS, dia kan buat sekali nggak laku. Itu ada behind BTS tuh dulu susah banget Gus, nggak laku, label nggak ada yang mau terima dia, sampai akhirnya dia buat label sendiri segala macem. Tapi maksudnya kita bicara sebagai kreator, pertanyaan tersebut itu gua nggak bisa jawab apakah akan diterima atau enggak. Tapi satu hal yang pasti, hidup lu hanya singkat Gus. Hidup lu paling-paling produktif maksimum 60 lah produktif. Ada orang bahkan yang bilang produktifnya 40 tahun doang. Ada yang produktif sampai ada yang mau 30 tahun udah mau pensiun juga banyak gitu ya. Kalau kita bicara masa produktif itu hanya singkat. Sekarang lu kalau mau jadi kreator, pertanyaan itu tuh sangat menjegal. Lu buat ini ada efeknya nggak, ada impactnya nggak, itu menjegal tuh tantangan besar. Itu namanya $1 million questions. Kalau gue bisa jawab itu kayak ini pasti sukses Gus, ini pasti viral Gus, semua orang udah berhasil. Tapi masalahnya orang itu banyakkan dari kita tuh nggak mau memulai. Kenapa? Karena pertanyaan itu, ini bakal berhasil gak? Wah takut juga ya gue kodut gini banyak, anggap itu capek-capek, hasilnya ntar zong lagi. Nah menurut gue Gus, gue selalu percaya nih dalam bisnis dan dalam hidup dan dalam pekerjaan, everything you do, every businessman successful itu semua dimulai dari the heart. Mereka punya hatinya gak untuk create sesuatu yang positif, yang benar-benar bisa bantu orang. Nah ketika itu ada hatinya, menurut gue hanya masalah the grind. Orang itu mau kerja keras gak? Kalau udah the grind udah beres, hatinya pun ada, kerja kerasnya ada satu masalah lagi Gus. Itu namanya the luck. Kadang-kadang Tuhan berkehendak lain. Mau sebagus apapun karya lu, kalau emang lu gak diizinkan, gak bisa juga Gus. Gue kasih contoh ya Gus ya. Anggap film Disney nih yang terakhir nih. Kalau lu tahu Disney kan filmnya terakhir-terakhir banyak yang flop nih. Bukan flop, box office cuman gak sesuai harapan. Film terakhir mereka tuh yang Buzz Lightyear atau apa tuh yang namanya itu banyak menambahkan budaya-budaya Amerika. Seperti contohnya open sex marriage, female to female gitu-gitu banyak tuh. Mereka mungkin nggak pikir panjang, itu budaya mereka gitu loh. Tapi karena mereka emang suwe, di blacklist di banyak negara. Ya memang negara itu harus menjaga yang namanya karya ilmiah. Tapi gue yakin kalau eksekutifnya di Disney itu mikir, wah ini bakal reperkusi seperti ini nih, mungkin mereka bisa tone down a bit. Makanya gak ada yang tahu Gus. Nobody knows. Ada yang buat film pas COVID, dikiranya sepi, ditunda, waduh habis dah kita. Pas abis kelar COVID diluncurin, meledak filmnya, disukai banyak orang. Nah tapi as a creator, I must tell you, yang penting itu bukan masalah sukses dari segi monetari ya. Sukses dalam arti lu berhasil menerapkan value-value positif, value-value agar kita ini jadi maju. Kenapa gue pingin orang jadi maju? Karena kalau gue punya film superhero ini maju, film-film lain juga akan creator lain itu membangun ekonomi secara general gitu loh. Jadi gue nggak mau tuh kayak buat film nih, oh semoga film lu nggak laku ya, film lu laku gitu ya. Harusnya kita semua berkolaborasi, saling mendukung. Karena apalah kita kalau nggak ada dukungan orang gitu, dan kita kan nggak pernah tahu orang tersebut atau orang tersebut bisa berhasil dengan. Jadi maksudnya success or not is not a problem. Orang mau ngomong ini cuma project fantasi doang.
Lu cuman buang-buang duitnya doang, hanya buat kesenangan lu pribadi. Silakan menilai. Tapi kalau gue pribadi punya hati yang positif, hati yang yakin kalau ini kerja serius, dan hati yang yakin kalau ini akan somewhat, somehow, somewhere, sometimes juga ya, mungkin satu waktu ada orang yang bakal mengapresiasi sekali. Dan gue harap banget orang ini bakal terinspirasi nih. Gue pingin tuh kayak si Yudi, anggapnya dia bisa buat begini tuh. Gue juga pingin, karena gue tahu hidup gue singkat gitu. Dan kalau gue dari pribadi ada calling itu. Ada calling dimana seperti yang tadi gue bilang, gue udah berterima kasih banget ke ratusan orang yang telah menghibur gue waktu gue masih kecil. Film-film seperti Senseiya, seperti Baja Hitam sekalipun, seperti sekarang pun ada Boku no Hero, itu menghibur banget tuh. Menghibur dalam arti gini Gus, karena manusia itu kan soal politikon, manusia makhluk sosial. Manusia itu juga makhluk emosional. Mereka tuh emosionalnya tuh butuh di somehow di replenish, di inspired by, diisi, kasih tahu. Mereka pengen dihibur juga. It's about inspiration kan. Dan akhirnya setelah berdiskusi sekian banyak jam terhadap apa yang bisa Bardi lakukan, mendadak lampu nyala. Bardion. Yes, akhirnya kita bikin IP tentang manusia yang bisa berubah menjadi robot. Bardion. Ya Gus, makanya industri IP kita di Indonesia sendiri diremehkan Gus. Orang cuma mengira Indonesia cuma bisa buat gitu-gitu doang, kopi-kopi ini doang, ya untuk market lokal doang gitu. Makanya gue pingin buat sesuatu yang global. Dan makanya itu gue pergi cari dukungan ke Pak Menteri. Setelah gue ketemu Pak Menteri itu sedikit banyak mengapresiasi. Dan aku bisa lihat di wajahnya cukup terkejut. Kok ada kayak beginian ya gitu ya. Dan karena ini sesuatu yang unik dan sesuatu yang tanda kutip konotasinya banyak orang nanya nih Gus. Ini Bardion dari Jepang ya? Bardion ada orang Jepang ya? Bardion itu dari Bandai ya? Segala macam gitu. Nanyanya gitu terus gitu. Karena enggak, Bardion itu semua dari Indonesia dan dibuat oleh 100% tim dari Indonesia menggunakan karya dan talent Indonesia asli. Dan Pak Menteri juga mengapresiasi. Dia juga bilang dengan ada film seperti ini, industri jadi maju, industri jadi bergerak, orang-orang tergerak untuk membuat, orang menikmatin, orang ingin mencoba juga. Nah, itu membuka lapangan pekerjaan secara luas, di mana saya juga berharap industri kita juga bisa maju Gus. Karena cukup sedih juga, saya banyak melihat orang-orang kita jago-jago tuh kontrak sama orang Amerika, kontrak sama orang Singapura, kontrak sama orang Jepang tuh banyak Gus. Kenapa Indonesia bisa stand up, bisa buat IP yang go global dengan bangga ini dari Indonesia, kita tunjukkan kepada dunia, kita punya masyarakat itu capable. Dan boleh lu tahu juga di Bardion tuh banyak referensi dan budaya Indonesianya juga. Bus Filipina ada bendera Indonesia, kodenya juga 17 Agustus, jadi itu bener-bener Indonesia banget deh. Gue harap banget Bardion ini dapat menginspirasi banyak orang dan agar semua orang menjadi kreator di mana akan menciptakan lapangan pekerjaan. Disitulah negara kita menjadi negara yang kuat. Nah selama ini kalau enggak Indonesia itu ketinggalan dari segi IP, segi macam-macam gitu ya. Jadi kita pingin majulah negara kita Gus. Itulah kenapa kita harus globalisasi Gus. Zaman ini udah zaman global. Negara kita nggak boleh seperti katak dalam tempurung. Kita mesti tunjukkan ke mereka ini dari Indonesia. Mereka bilang, hah ini dari Indonesia gitu ya. Banyak loh Gus, orang-orang dari Perancis, dari Italia, dari Amerika tuh lihat kita punya Bardion tuh bingung. Hah Indonesia dia bilang gitu kan. Cuman at least mereka tahu Indonesia tuh ada sepercik api yang kecil sekalipun bisa membakar. Dan gue harap ini bisa membakar orang-orang Malaysia, orang semua juga. Kita globalisasi, ayolah kita lihat di level internasional karya kalian tuh sampai segimananya. Buat kalian nonton sampai sini mungkin ada kalian berpikir, ini mah berarti berani aja kebanyakan uang. Tapi kita ngeliat ini bukan masalah uang atau bahkan bukan masalah kita mempromosikan suatu brand. Kita melihat ini adalah suatu bentuk nasionalisnya kita, di mana kita akan mencoba membuat suatu karya yang kita harapkan bisa berdampak positif ke industri kreatif di Indonesia. Bukan masalah film ini bisa sukses atau kagak sukses. Pertanyaan paling besarnya adalah berapa banyak orang yang akan tergerak dari gerakan kita ini. Di mana harapan kita sangat tinggi banget. Gerakan kita ini membuat beberapa dari kalian tergerak juga dan akhirnya pengen melakukan karya juga yang harapannya akhirnya bisa dikonsumsi dengan skala global. Gue yakin udah banyak dari kalian warga kreatif yang tahu terhadap visi Indonesia 2045. Dan buat kalian semua yang setuju terhadap visi tersebut, gue harapkan yuk sama-sama yuk kita harumkan nama Indonesia dalam skala global. Kita tuh bisa loh. Dan ini bukan cuma untuk mengejar passion doang guys. Semua gerakan ini untuk menginspirasikan kalian untuk kejar passion bukan cuma buat funnya doang. Namanya profesi pasti ada stresnya, ada kagak funnya. Passion itu kagak cuma fun-fun doang seperti kalian lihat di media sosial terkesan keren banget orang kejar passion kan.
passion kalian itu diuji saat semua keadaannya buruk. Yang bisa merasionalkan kalian untuk tetap berkarya adalah kalian punya passion. Bayangin semua tuh udah kagak enak, tapi kalian masih berani terjang terus. Itu namanya passion. So, itu adalah cerita hasil orang mengejar passionnya dalam waktu 40 tahun. Buat kalian yang pengen tahu banget karya kita itu akhirnya jadi seperti apa, bisa langsung cek aja link di deskripsi. Gua harapin ini bisa menginspirasikan kalian semua. Next video saya apa menurut kalian menarik untuk kubawakan, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian. And I'll see you in next video. Fight on!